ASN, selamat datang di podcast Ruko Saraba. Podcast seru seputar serba-serbi kepegawaian. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan senior saya, sekaligus teman saya juga, salah satu PNS di Kantor Regional 4 DKN Makassar. Halo Mas Chef. Halo Mbak Rifa. Apa kabar nih? Sehat, puji Tuhan, baik. Mbak Rifa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat nih. Nah Mas Chef, hari ini tuh kita akan ngobrol tentang CPNS. Oke. Karena tahun ini tuh sudah ada informasi nih terkait pendaftaran CASN. Nanti mungkin dilaksanakannya sekitar bulan berapa, belum ada informasi resminya. Nah tentu saja kita nggak akan bahas itu nih Mas Chef. Kita akan bahas terkait pengalaman mengikuti seleksi CPNS. Oke. Kalau pengalaman Mas Eka sendiri gimana sih dan bagaimana itu terjadi? Nah, menarik nih Mbak Rifa, karena kita membahas mengenai pendaftaran atau tes CPNS ya. Nah, kalau Mbak Rifa sendiri kan angkatan 2019. Nah, saya angkatan 2015, tapi tesnya di tahun sebelumnya. Ya. Di tahun 2014. Nah, saya itu mengalami dua fase pelaksanaan tes CPNS. Jadi di tahun 2012 atau 13 itu saya pernah mendaftar CPNS di salah satu instansi, tetapi menggunakan tesnya itu masih menggunakan LJK. Jadi masih pakai pulpen dan kertas. Nah, proses pendaftarannya juga itu masih belum yang full online seperti halnya yang sekarang. Jadi kemarin itu saya masih harus nulis surat lamaran, membuat CV dan lain-lain, mengumpulkan ijazah fisik, lalu dikirimkan ke instansi yang saya lamar. Jadi masih seperti itu prosesnya. Nah, begitu tes juga masih sama. Jadi kita datang ke lokasi tesnya. Kemudian untuk tesnya masih menggunakan lembar jawab kertas atau LJK. Kayak zaman-zaman dulu ya kan, masih ujian tertulis gitu ya. Nah, pengalaman saya itu yang saya agak sanksikan waktu itu adalah karena selesai LJK kan kita nggak tahu nilai kita berapa ya, kurang transparan lah di masa itu gitu ya. Menerka-nerka ini nilai saya berapa, nilai teman saya berapa, nilai saingan saya berapa, itu kan kita nggak tahu. Begitu pulang tinggal tunggu pengumuman lulus atau tidaknya. Nah, kebetulan waktu itu saya tidak lulus. Nah, berbeda dengan pengalaman saya ketika di tahun 2014. Nah, waktu itu BKN sudah menggunakan CAT, Computer Assisted Test. Nah, yang menarik adalah karena mulai dari pendaftaran itu memang sudah online, jadi tidak lagi mengirimkan berkas. Nah, sehingga tidak harus ribet lagi untuk ke kantor pos untuk kirim berkas itu. Jadi semuanya melalui scan dokumen-dokumennya, lalu di submit, lalu di apply ke yang kita lamar waktu itu. Nah, kalau tidak salah di tahun 2014 juga waktu itu belum semua instansi pakai CAT BKN. Saya agak lupa sih apakah cuma BKN saja atau ada instansi lain. Tetapi waktu itu sih saya kenapa akhirnya milih BKN karena prosesnya itu sangat mudah saat itu. Oh, jadi pada saat itu ada instansi lain juga yang buka, tapi Mas Efta pilih BKN karena cukup mudah ya. Iya, sesimpel tidak perlu mengirimkan dokumen secara fisik waktu itu ya. Ya tentunya pasti instansi-instansi sebelumnya juga punya pertimbangan, tapi ya saya pilih kemudahan itulah, akhirnya saya pilih BKN. Dan itu saya terkesan sih waktu itu karena semua prosesnya itu sangat transparan, mulai dari pendaftaran, kemudian pada saat tes, kebetulan saya tes di kantor regional 7 Palembang, karena waktu itu bekerja di sana, bekerja di Palembang maksudnya. Nah, setelah itu saya ikut tes, nilai langsung keluar, ya kan, langsung tahu. Bahkan pemeringkatan dengan teman-teman yang tes saat itu bisa kita lihat. Nah, jadi semuanya transparan, termasuk pada saat pengumuman diumumkan lewat website, kemudian hanya pada saat
apa namanya pemberkasan saja, itu baru kita membawa dokumen resmi dan itu sudah pasti harus seperti itu. Nah itu pengalaman saya. Nah Mas Yaf ini menarik ini. Tadi Mas Yafta bilang Mas Yafta tuh tes di Palembang, ya kan Palembang. Tapi nyatanya sekarang Mas Yafta ada di Makassar. Nah itu juga ya, mungkin karena BKN tuh ada di seluruh hampir di beberapa provinsi di Indonesia, makanya memudahkan. Meskipun misalnya kita billingnya di Makassar, tapi tesnya bisa di kantor BKN seluruh BKN. Betul. Nah pada saat Mas Yafta itu aja tuh sudah dimudahkan, apalagi waktu saya tuh Mas Yaf. Gimana kalau Arifah? Nah waktu saya tuh justru lebih mudah lagi. Waktu itu mungkin pada saat Mas Yafta masih ada beberapa instansi yang tidak online. Yeah. Nah saat tahun saya di tahun 2018 waktu itu saya tes, itu saya tinggal membuka satu website saja, namanya waktu itu SSCN di tahun 2018. Nah tinggal buka semua instansi pusat maupun instansi daerah itu semua ada di situ. Saya tinggal masukkan background pendidikan saya, semuanya keluar tuh, jabatan apa, instansi apa saja yang akan buka, itu semuanya ada di situ. Memang sih jadi lebih bingung pilih apa karena banyak banget. Iya, karena banyak gitu. Iya, bingung jadinya tuh banyak banget semuanya. Tapi saya jadi tahu banyak hal nih Mas Yaf. Seperti misalnya instansi baru yang saya tahu itu. Banyak instansi yang saya nggak tahu sebelumnya. Iya. Apa contohnya? Misalnya yang imigran itu loh Mas Yaf. Saya nggak tahu nama instansi apa, tapi yang mengurus tentang imigran Indonesia. Kemudian juga Badan Ideologi Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila gitu ya. Saya hafal, tapi intinya ada banyak instansi yang saya nggak kenal saat itu, sehingga saya lebih tahu. Jadi tahu ya. Tapi ada kontranya juga sih Mas Yaf. Apa tuh? Jadinya setiap kita jadi bingung. Instansi ini tuh di jabatan itu kita ngapain sih, ada berbeda-beda, tapi intinya saya teredukasi, lebih banyak pilihan, lebih banyak tahu. Nah itu justru itu tantangannya nih Mas Yaf, kita harus lebih banyak baca. Iya gitu. Ya jadi kalau menurut pandangan saya juga CAT-BKN dan proses-proses pendaftarannya melalui portal SSC ASN sekarang gitu ya, yang sekarang itu memang mengalami beberapa perkembangan gitu ya. Kita juga tentunya BKN juga pasti melihat ada apa sih yang jadi kebutuhan informasi masyarakat. Sebagai contoh, di zaman kamu pasti belum ada informasi gaji ya kan? Benar, nggak ada tuh. Jadi kita ya itu juga nerka bahkan nggak tahu sama sekali. Nanti saya gajinya berapa, itu nggak ada sama sekali. Sekarang ada kan ya? Sekarang sudah ada tersedia, karena untuk semakin memudahkan masyarakat dalam memilih betul gitu. Jadi tadi selain kita sudah tahu nih ya, kita kan pengalaman selanjutnya karena masih orang tuh banyak diantaranya yang ikut seleksi CPNS nggak cuma sekali. Tadi Mas Yafta 2 kali ya. 2 kali. Ya meskipun pertama CAT dan alhamdulillah langsung lulus. Alhamdulillah. Kalau Rifa beda lagi Mas Yaf. Oh gimana? Saya pernah ikut seleksi CPNS pakai CAT itu 3 kali. Oh 3 kali? Iya 3 kali. Yang kedua itu ya ikut aja. Ya pernah masuk passing grade, tapi tidak masuk rankingan. Ya. Jadi dan itu semua prosesnya terbuka ya. Benar. Jadi kita tahu nih, jadi semuanya fair gitu loh sekarang. Mungkin Mas Yafta dulu tetap fair juga pasti lah. Semua yang langsung muncul itu semuanya fair ya Mas Yaf ya. Tapi itu, jadi kalau misalnya dari berkali-kali pasti akan merasakan banget tuh perubahan dari website itu. Betul. Nah itu juga. Nah tapi Mas Yaf harapannya nih, harapannya untuk para pendaftar, karena kita sebentar lagi mau buka nih Mas Yaf. Untuk persiapan tentunya kita harus mempersiapkan diri nih Mas Yaf. Harapannya untuk calon pendaftar nanti tuh gimana, dan mungkin saran-sarannya lah. Oke, jadi untuk para pendaftar nanti ya, calon-calon pendaftar, ketika nanti sudah ada berita resmi mengenai pendaftaran untuk CASN atau calon ASN, yang paling pertama itu adalah riset. Jadi teman-teman harus meriset instansi apa yang teman-teman kira-kira memiliki peminatan, kemudian formasi apa yang dibuka. Nah, formasinya juga harus dilihat ya, sehingga tugas pokok dan fungsinya itu teman-teman ketahui. Nah, sehingga nanti pada saat mendaftar, alhamdulillah lulus, bisa bekerja juga dengan optimal. Jadi harus memperbanyak
pencarian informasinya gitu. Nah, sekarang kan dengan banyaknya sosial media ya, BKN sendiri punya Instagram, punya Twitter, kemudian ada website dan lain-lain. Baik BKN maupun instansi-instansi lainnya. Nah, itu di situ bisa dilihat banyak informasi-informasi yang teman-teman bisa dapatkan gitu. Jadi ketika sudah masuk lulus tidak menyesal gitu, karena kemarin juga sempat jadi isu ya, ada beberapa yang karena tidak mengetahui komponen penghasilan PNS dan lain-lain, sehingga akhirnya menjadi seperti sudah lulus tapi akhirnya jadi kurang cocok gitu menjadi ASN. Tidak tahu ya. Lagi Mas Syaf, kita balik karena kurang teredukasi. Betul. Benar. Karena mungkin kurang informasi atau mungkin sebenarnya ya tentunya ada Mas Syaf tentang terkait misalnya kayak gaji tadi. Kita tahu gaji ya, ada aturannya sendiri, tapi kan tidak semua orang bukan tentang itu Mas. Betul. Jadi satu juga yang paling penting adalah ya meskipun kita sistem sudah bagus ya, mulai pendaftaran sudah sangat simpel dan sangat mudah, tapi masih saja ada yang tertipu, Rifa. Ya, yang tertipu misalnya ada yang menjanjikan bisa masuk atau ada formasi-formasi khusus gitu yang bisa langsung tidak perlu tes bisa langsung masuk. Nah, seperti itu. Informasi-informasi yang teman-teman terima itu harus disortir, jangan sampai itu hoax atau itu informasi yang palsu. Untuk itu yang paling penting adalah untuk bisa menerima atau mencari informasi di portal-portal berita yang resmi. Nah, itu yang paling penting sih. Jadi selain mencari informasinya ya, temukanlah informasi yang tepat. Benar. Di website yang resmi atau di sosial media yang resmi. Nah, sekarang kan ada TikTok juga. Betul. Nah, kemarin berseliweran informasi-informasi banyak juga yang tidak tepat gitu ya. Jangan sampai teman-teman yang nanti akan mendaftar itu akhirnya kebingungan sendiri gitu. Jadi yang paling penting selain mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai instansi dan formasi, temukanlah informasi di portal berita yang tepat dan juga sosial media yang tepat, yang resmi gitu. Tapi sebelum kita lanjut, kayaknya akan banyak saran-saran selanjutnya karena banyak pengalaman tadi. Tadi ngomong-ngomong soal media sosial, tapi sebelum kita lanjut, kayaknya kita harus minum dulu Mas. Oh iya, ini seperti podcastnya ya, seruput saraba ya. Silakan minum dulu Mas Syaf, sudah disediakan. Wah, mantap ini. Tadi Mas Syafta tuh singgung soal media sosialnya BKN ya. Dan tadi sudah mention bahwa semua instansi itu punya sosial media resmi. Bukan cuman Instagram, TikTok dan sebagainya, Twitter dan X sekarang ya. Mohon maaf, X sekarang. Iya, betul, udah berubah. Nah, di portal SSC ASN itu ada semua Mas Syaf. Oh iya? Iya. Sekarang tuh sudah ini, jadi bukan cuma informasi gaji juga. Ketika kita klik instansinya, di situ juga ada. Oh, ada portal kontaknya, ada media sosialnya. Jadi memang sangat diarahkan. Ya? Iya, sangat diarahkan bagi semuanya. Ini tinggal para pendaftar lagi nih teman-teman. Tadi sudah disarankan untuk terus membaca, mencari informasinya yang resmi, dan kemudian agak sebenarnya semuanya tujuannya agar semuanya saat masuk nanti sudah tahu bener nih, dia udah tahu tentang apa yang akan dilakukan. Ya biar nggak nyesel lah, kan prosesnya panjang kan. Benar, betul juga Mas Syaf. Nah, tapi Mas Syaf, sambil persiapan ini, selain tadi belajar, mempelajari dan mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya, apa nih yang harus pendaftar persiapkan sebelum tes mengikuti seleksi menggunakan CATBKN? Mungkin saya bicara pengalaman pribadi saja ya, pengalaman pribadi. Jadi yang paling utama tentu saja harus ya kalau tes CASN itu kan itu ada beberapa komponen ya. Ya kita ambil saja misalnya CPNS gitu kan ada. Ya kalau belum berubah ini ya, misalnya ada tes wawasan kebangsaan, kemudian ada tes intelijensi umum, kemudian yang TKP itu kepribadian lah gitu ya. Nah kalau sekarang kan memang sudah banyak berseliweran lah terkait dengan soal-soal yang teman-teman bisa latihan gitu ya. Jadi bisa tuh mencari akses misalnya lewat
toko buku ataupun penyedia online gitu ya. Tetapi di BKN juga menyediakan fitur untuk simulasi. Ujian CAT. Nah, di dalam juga ada beberapa soal lah yang teman-teman bisa coba, khususnya untuk yang baru ya. Untuk yang baru itu bisa coba. Nah, setelah mendaftar, mencari tahu pada saat tesnya jangan lupa untuk menyediakan peralatan yang atau atribut yang memang diizinkan gitu ya. Misalnya kalau dipersyaratkan harus baju putih hitam, tidak boleh jeans dan lain-lain, itu teman-teman harus menyiapkan. Nah, begitu pula terkait dengan kartu identitas. Nah, ini yang paling sering juga Arifa. Jadi kartu identitas banyak yang akhirnya lupa dan lain-lain gitu ya, ketinggalan dan lain-lain. Nah, itu harus teliti. Misalnya ada yang saat ini kondisinya KTP-nya atau KK-nya itu belum ada. Nah, itu sudah mulai dari sekarang harus dipersiapkan, atau misalnya hilang, mulai dari sekarang harus mulai diurus gitu ya, karena dalam proses-proses ujian nanti itu sangat mengganggu konsentrasi kalau teman-teman itu lupa membawa KTP, kemudian bahkan justru nggak bisa masuk, Mas. Betul. Nah, lagi-lagi Mas F, kita kembali itu soal baca aturan. Betul. Semuanya kembali itu lagi ke dengan situ. Aturan-aturannya. Selain tadi tentang instansinya apa, tentang aturannya itu penting banget, karena itu juga bagian dari seleksi sebenarnya. Ketika kamu nggak siap, berarti nanti juga tidak akan bisa ikut ujian malah. Nah, Mas Syaf, itu kayaknya sih juga tergantung dengan strategi sih. Semuanya strategi, ya, jadi teman-teman pasti punya itu. Mungkin ada nih atau saran taktis terakhir gitu. Paling penting apa sebelum menghadapi seleksi CASN yang sebentar lagi akan dibuka nih, Mas Syaf? Apa ya? Kalau yang paling utama ya sudah pasti harus berdoa ya. Itu udah pasti yang paling pertama. Ya, betul. Tapi kalau mau yang tips lanjutan sih, kalau dari saya strategi paling utama itu dengan persiapan sih, karena dengan latihan soal, karena itu terbukti dari saya dan juga adik saya. Nah, meskipun adik saya belum rezeki ya untuk lulus misalnya, tapi dia sudah ikut 2 kali. Nah, pertama itu dia nggak latihan soal sama sekali. Nah, begitu yang kedua dia banyak tuh latihan soal. Selain beli buku, kemudian dari internet, ya dia sempat ikut juga dalam kegiatan simulasi CAT BKN secara online kan bisa. Benar. Dan beberapa kesempatan ada juga yang dibuka di kantor regional masing-masing, itu dibuka untuk simulasi CAT BKN secara offline. Nah, itu yang pertama. Tetapi kalau pada saat pelaksanaan sendiri, yang paling penting adalah betul-betul hadir 2 atau 3 jam sebelumnya. Jadi kita tahu informasi itu secara lebih cepat gitu. Misalnya tiba-tiba ada yang terlewat, misalnya ternyata sepatu tidak boleh sepatu cats misalnya, harus pantofel. Nah, kalau misalnya kita 2-3 jam sebelumnya hadir kan paling tidak ada waktu untuk menyiapkan. Nah, itu tips yang paling penting. Itu lagi-lagi itu soal baca. Nah, teman-teman harus ini banget baca. Jadi semuanya sudah komplit nih, Mas. Terkait persiapannya apa, bacanya, berdoa yang penting, teman-teman. Jadi harapannya sih dari hasil sharing kita sore ini, Mas Syaf, sore ini ya, Mas Syaf. Ya, tag-nya sore. Nggak tahu tadinya kapan. PNS itu kerjanya sekarang agile, jadi mau jam 5 sore, jam 7 malam masih harus bekerja. Jadi kita harapannya semua teman-teman bisa mengambil manfaat dari hasil sharing ini. Dan saya mau tutup dengan sebuah quotes, Mas Syaf. Oke, boleh. Dari Thomas Alva Edison. Kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan. Jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba. Setidaknya 1 kali lagi. Cakep sekali. Sampai jumpa di podcast Rumus Seraba selanjutnya. Bye. Oke.